Ibtu Rudiana sudah 3 hari diperiksa tim Sus Mabes Polri. Tim khusus Mabes Polri ternyata diam-diam sudah memeriksa Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana kabarnya sudah diperiksa selama 3 hari di Mabes Polri tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Rudiana pun ternyata sudah diperiksa selama 3 hari oleh tim Sus yang menangani kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menegaskan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, tapi panggilan dari atasannya. Pak Rudiana ke Mabes dalam rangka silaturahmi atau pemeriksaan internal, tidak didampingi kuasa hukum, katanya di TVN News, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Soal adanya pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, Mardiman selaku kuasa hukum bahkan baru tahu dari media. Namun ia mengaku ditelepon oleh Rudiana yang mengaku sedang ada di Bareskrim. Tak hanya sendiri, Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016. Saya tidak bilang pemeriksaan, cuma dia bilang, mohon doanya. Yang jelas saya akan menjelaskan seterang-terangnya tanpa ada yang ditutupi, tutur Mardiman. Ia pun tak mengetahui pemanggilan Rudiana ke Mabes Polri itu dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Yang jelas sudah 3 malam berturut-turut beliau ada di Bareskrim, dari hari Sabtu malam, ungkapnya. Mardiman Sane pun meyakini kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Saya bilang, Kang Rudi jangan takut sedikit pun. Kalau bersih kenapa takut? Kalau takut ya berarti tidak bersih. Anda yang melakukan ini. Anda yang menjalani ini di tahun 2016. Pertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Kalau sudah sesuai kenapa takut? Jelasnya. Sementara itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purn. Susno 2J mengapresiasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah membentuk tim sus kasus Vina Cirebon. Itu kita acungi jempol. Saya yakin tidak ada yang ditutupi. Kalau salah katakan salah. Kalau benar katakan benar, kata Susno 2J lagi. Menurut Susno 2J, pemeriksaan yang dilakukan tim sus ini akan menguntungkan Ibtu Rudiana. Sebab, Rudiana bisa membantah tuduhan terhadap dirinya melalui pemeriksaan ini. Rudiana selama ini dituduh berbohong dan merekayasa. Benarkah itu? Apakah itu inisiatif dia? Atau dia menyebut nama tersangka itu dari mulutnya sendiri atau dari orang lain? Ini akan jelas semua, kata Susno 2J. Bahkan tim sus juga nantinya, kata dia, akan mengungkap apakah kasus Vina Cirebon ini benar pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas. Apalagi Kapolri menjanjikan akan dibuka, pungkasnya. Iswanto, 30. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu pun percaya diri menghadapi laporan rekannya, AF. Pasalnya, Dede bersama tokoh masyarakat Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan AF ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J. Susno 2J mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno 2J kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini.
Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan AEP atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Penasihat Ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan dua alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Tangis tak terbendung saat AEP, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu AEP, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AEP yang menangis sambil memeluknya. Saya MH enggak nangis. AEP yang nangis. Kalau saya MH tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AEP cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AEP. AEP kalau memang AEP sayang sama orang tua, ikutin saran Bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada AEP. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AEP hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Deddy Mulyadi memberikan sindiran keras terhadap AEP dan Rudiana soal kasus Vina Cirebon setelah dia ikut dilaporkan AEP. Hal ini disampaikan politisi ini dalam acara diskusi yang ditayangkan Kompas TV, Jumat, 2 Agustus 2024. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi ikut dilaporkan AEP ke Polda Metro Jaya. Deddy dilaporkan bersama dengan saksi kasus Vina Cirebon Dede dan Liga Akbar. Deddy dituduh ikuti terlibat dalam penyebaran berita bohong soal AEP melalui channel YouTube-nya saat bersama Dede. Dede ini diketahui mengungkap soal dugaan rekayasa kasus soal kejadian pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dede mengaku dulu dia memberikan kesaksian palsu atas arahan AEP dan Rudiana. Setelah AEP terpojok, dia melakukan perlawanan didampingi kuasa hukumnya melaporkan Dede, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Deddy menyindir bahwa kasus Vina Cirebon yang menjebloskan para kuli bangunan ini adalah kasus amarah. Dua amarah ini, kata Deddy, saling bertemu. AEP memiliki amarah, karena sebelum kejadian AEP pernah digerebek orang-orang yang kini dipenjara karena dugaan mesum merekanya membawa perempuan ke tempat kerja malam-malam. Orang-orang yang dipenjara juga memiliki kesalahan saat itu, karena mengikuti amarah memukuli AEP. Saat AEP memendam amarah, Rudiana mendapati anaknya Eki bersama Vina meninggal. Beberapa hari kemudian ada kecurigaan diduga oleh kesurupan Linda, teman Vina yang juga diduga memendam amarah. Setelah itu sampai info itu ke Rudiana dengan amarahnya bertemu dengan AEP yang juga sedang amarah.
Kemudian Aep mengarahkan ke pemuda-pemuda nongkrong para kuli bangunan. Ketika mereka menghadapi masalah, meninggal saat kerja, kehilangan beras, kehilangan pendapatan satu hari bisa membuat dunia gulita. Aep salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep.